Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sebelum memasuki video Jini oh Jini nomor 45 berjudul Mengapa Makhluk Ini Disebut Setan, maka akan saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Tidak akan rugi orang yang suka memohonkan pilihan kepada Allah dengan jalan sholat istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang suka bermusyawarah mengadakan pertimbangan baik buruknya sesuatu dengan kawan-kawannya sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan, dan tidak akan menjadi melarat orang yang suka berlaku sedang, tidak boros dan tidak pula gigir. Oke, sekarang saya sampaikan cerita mengapa makhluk ini disebut setan. Ya, kata as-syaitonu diambil dari kata syatona, artinya menjauh dari kebaikan, atau bisa diambil dari kata syauton yasitu, yaitu hancur atau rusak karena terbakar. Makhluk terkutuk itu dinamakan setan karena menjauh dari kebaikan dan menolak kebenaran. Maka siapapun atau jenis apapun yang menjauh dari kebaikan dan menolak kebenaran, baik jika jin ataupun itu manusia, bahkan kawan melata, hewan melata, maka ia tergolong setan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa setan, baik dalam bentuk mufrad maupun jamak, makrifat ataupun nakiroh, setiap kali Al-Quran menyebutnya maka senantiasa diiringi kata kerja yang sifatnya buruk. Sama sekali tidak menemukan ayat yang menggandengkan kata setan dengan perbuatan yang baik. Iblis adalah nenek moyang setan. Saya ulangi, iblis adalah nenek moyang setan. Iblis senantiasa menunjukkan jalan ke arah keburukan, fitnah dan kemudorotan. Kemudian mereka menelurkan sifat-sifat buruk tersebut kepada manusia, baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Allah memberikan kesempatan kepada setan untuk hidup dalam usia yang panjang. Kematiannya ditangguhkan sampai datang hari kiamat. Allah telah mensifatinya dengan kejelasan, dengan kejelekan, keburukan, fitnah, maksiat, dan segala bentuk keburukan karena laknat yang diturunkan Allah padanya. Termasuk siapapun yang menjadi pengikut setan, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan akan diazab di hari pembalasan nanti dengan azab yang teramat sangat pedih. Di bawah ini ada ayat-ayat Quran yang menuturkan perilaku buruk setan. Permusuhan setan dengan manusia. Allah berfirman yang pertama di dalam surat Al-Baqarah 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Yang kedua, surat Al-Baqarah 208. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Yang ketiga, surat Al-An'am 142. Dan makanlah kamu dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Quran surat Al-A'raf 22. Bukankah aku telah melarangmu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang kelima, Quran surat Yusuf ayat 5. Ayahnya berkata, hai anakku,
janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang keenam, Quran surat Al-Isra 53. Sesungguhnya setan-setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang ketujuh, Quran surat Fatir ayat ke-6. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah mereka musuhmu. Quran surat Yasin, ya, yang ke-8, Quran surat Yasin ayat ke-60. Bukankah telah aku janjikan kepadamu, wahai anak cucu Adam, janganlah kamu tunduk kepada setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang ke-9, dan di Quran surat Az-Zukhruf 62, dan janganlah kamu dipalingkan oleh setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari ayat di atas, Allah menjelaskan kepada kita bahwa setan itu adalah musuh yang nyata dan benar-benar musuh kita semua yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, kenapa setan, makhluk ini disebut setan? Karena makhluk itu memang dia suka mengganggu, kemudian dia menjauhkan dari keburukan dan menolak kebenaran. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya katakan bahwa tujuan saya untuk membuat unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Saya akan insya Allah memanfaatkan sisa waktu saya untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, saya ingin meninggalkan jejak digital. Kalau dulu para ulama itu meninggalkan jejak hidupnya itu dengan membuat buku, sekarang ada sarana lain yaitu medsos. Maka lewat kesempatan ini mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan saya membuat jejak digital agar nanti ketika saya meninggal dunia masih ada jejak saya, masih ada manfaat hidup saya yang bisa digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, saya ingin mengajak anak cucu saya, mengajak Anda semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah, ittaqillah, ketakwaan kalian kepada Allah, dan jangan sampai kalian meninggal selain memeluk agama Islam. Jangan keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, saya pesankan kepada saudara-saudara semua, kepada anak-anak cucu keturunan saya terutama, jangan tinggalkan sholat. Keadaan apapun tetap tegakkan sholat, ya. Kalau yang laki-laki silahkan ke masjid atau ke musola ketika sholat wajib. Kalau sholat sunnah silahkan di rumah. Untuk yang putri, masjidnya adalah di rumah, tapi jangan dilarang kalau dia mau ke masjid, ya. Kemudian kalau kalian itu menemui satu masalah, bersabarlah dan lakukan sholat, kemudian berdoalah kepada Allah. Kemudian disclaimer-nya bahwa barangkali di dalam unggahan ini ada kata-kata, ada nama tempat, ada ide yang sama, itu adalah kebetulan. Dan apabila mengganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, bahwa saya bukanlah seorang spiritualis, bukan seorang kiai, bukan ahli jin, bukan ahli metafisika. Saya orang biasa yang masih bodoh dan perlu belajar lebih jauh. Yang ketiga, mungkin saja di judul dan caption pada thumbnail video ini mungkin tidak sama persis dengan isi atau konten dari video ini, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa saya khususkan atau video ini kontennya adalah untuk anak cucu saya, keturunan saya, family saya. Tetapi manakala Anda di luar family saya mau mengikuti channel saya, mau mengikuti video saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang kelima, yang terakhir, bahwa video ini sifatnya masih subjektif, masih banyak kekurangan. Maka alangkah eloknya manakala Anda pemirsa mau menyempurnakan video ini dengan mengisi
komentar di bawah video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, manakala ada yang baik, pakailah, dan itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang melanggar norma susila, norma agama, norma adat, norma budaya, maka jangan dipakai. Itu adalah kebodohan saya. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan Anda semua, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan atas usia kita, dan diberikan perlindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keturunan kita bisa meninggal dengan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.